trauma warisan keluarga atau transgenerational trauma yang entah kita secara sadar atau tidak sadar diturunkan kepada leluhur kita. Jadi warisan juga berbentuk berupa trauma ya? Nggak cuma rumah tapi trauma. Oke. Baik dengan keluarga bukan berarti people pleaser. Ya, kita bisa menerima orang tua kita apa adanya dengan batasan sehat kita juga bahwa Kadang-kadang mungkin orang tua nggak bisa ngebedain kantor sama rumah. Betul. That's happened to me. Kadang tuh yang mau choose to be single tujuannya nggak sehat. I can't trust man, that's not a healthy reason to be single, ya kan? Atau I can do everything myself. Oh, that's hyper independence. Itu is a trauma response, bukan karena kamu enjoy being alone gitu. So that's not healthy gitu. Aku nggak mau nikah karena aku mau bebas gitu ya. Oh, ini mitos banget gitu. You pikir kayak the only way untuk bebas itu is by being single? No, loh aku kan udah nurutin kamu kemarin langsung pulang. Kamu jangan pergi sama teman-teman kamu terus yang girls night. Jadi lomba larang-larangan yang tadinya teman hidup jadi teman sepenjara gitu kan. Jadi from soulmate to cellmate gitu. So that's not a marriage at all gitu. Kita menjadi pasangan yang lebih baik tahu caranya berantem. Tahu caranya Tahu caranya berantem. Iya. Tahu caranya berantem. Berantem itu penting because berantem itu orang kita diajarin dari belief system sudah terbentuk, terkondisikan sebagai fighting is something yang kayak harus dihindari at all cost. Tapi sebenarnya kalau berantem itu dengan secara konstruktif, itu bisa membuat pasangan tuh hubungan lebih dekat gitu. Nah, ketika kita menghindari untuk menjaga kedamaian atau harmonis, akhirnya tuh kayak ngalah rasa kalah. And problem won't get solved and it's just tiptoeing, it gets bigger and bigger gitu. Mau siapapun yang lo pilih buat jadi pasangan hidup lo bakal struggle juga. Yeah, I always say gini, choose your struggle. You know, faces changes, lesson stays. Love equals seeing plus distance minus judgment. Oke, halo. Selamat datang kembali di Sapio Patu gitu ya. Jadi seperti biasa ada Yaser dan ada Anes, di mana hari ini kita mau ngobrol bareng sama teman baru kita yang keren banget deh pokoknya. Karena sebelum sesi ini pun podcastnya berlangsung, kita udah ngobrol panjang lebar, seru banget gitu ya. Karena obrolan sebelumnya aja udah bisa jadi podcast. Iya, benar. Sayang banget tadi kita tuh gak rekam ya. Gitu. Oke, jadi hari ini kita kedatangan Mbak Melinda Sutanto. Halo, terima kasih udah ngundang. Thank you Mbak Melinda. Nah teman-teman mungkin yang belum kenal, Mbak Melinda ini adalah Family Constellation Therapist gitu ya. Dan juga penulis buku dari Family Constellation yang saat ini udah cetakan kelima loh teman-teman. Dan juga buku I Do, masih bagian dari si Family Constellation tadi. Nah nanti Mbak Melinda bisa kenalin diri lagi lebih dalam ya, about your background and everything. Nah hari ini kita bakal ngobrolin soal mematahkan siklus trauma keluarga bersama pasangan. Ya biar gak sendirian lah, bareng nih gitu. Kan katanya kan harus selesai sendiri. Kenapa harus selesai sendiri? Selesaiin bareng-bareng. Kan lebih enak ya gitu. Oke, jadi artinya kalau misalnya buat teman-teman nih yang biasa bilang kalau oke, gue maunya gue selesai dulu atau gue beres dulu. Tapi punya aspirasi lain gitu ya. Oh sebenarnya gue bisa ya ternyata bareng pasangan. Nah ini adalah episode yang bakal cocok banget buat kamu untuk belajar lebih dalam dari ahlinya. Nah growing together gitu ya. Growing together, betul. Dan nanti di akhir sesi ini kita akan ada giveaway tentunya buku dari Mbak Melinda Sutanto sendiri gitu ya. Yang mana nih Mbak enaknya? Dua-duanya apa salah satunya? Boleh dua-duanya. Dua-duanya boleh ya? Wow, kita punya dua buku. Yes. Untuk episode kali ini. Satu yang I Do dan yang satunya lagi adalah Family Constellation. Jadi nanti teman-teman in the end of this podcast silahkan tuliskan di kolom komentar tentang apa yang sudah kamu pelajarin dari podcast kita kali ini gitu ya. Karena pasti insight yang paling bermanfaat buat kamu tulis aja. Betul. Gitu. Nanti akan karena ada dua buku, jadi nanti yang satu yang milih Mbak Melinda, yang satu lagi yang milih kita gitu ya. Okay. Akan subjektif berdasarkan kesukaan penilaian yang kita. sangat subjektif, suka-suka kita. Iya. Jadi kamu harus bikin kita suka kalian loh. Oke, terus teman-teman, jadi mungkin kita mau mulai dulu dari perkenalan kali ya Mbak Melinda. Mbak Melinda boleh dong ceritain Mbak Melinda nih sekarang aktivitasnya sebagai seorang Family Constellation Therapist itu ngapain aja sih, udah berapa lama sih ngelakuin ini gitu, dan maybe a bit or a glimpse about your work gitu. Karena orang mungkin kalau ngomongin soal terapi kebayangnya kayak psikolog gitu ya, kadang-kadang ada yang nulis-nulis atau ada yang nangis-nangis, apakah itu yang terjadi gitu ya, boleh Mbak diceritain? Kurang lebih sama seperti itu. Sama ya, nangis-nangis juga. Cuman bedanya metodenya beda, tapi tujuannya sama, untuk healing, untuk memulihkan. Nah tapi untuk sedikit
menjelaskan family constellation therapy itu apa sih, bedanya apa gitu ya, fungsinya apa gitu dari metode terapi yang lain. Jadi family constellation itu adalah metode terapi yang ditemukan dari Jerman oleh seorang psychotherapist namanya Bert Hellinger. Oke. Ya, jadi fungsinya family constellation itu adalah untuk memulihkan trauma warisan keluarga atau transgenerational trauma yang entah kita secara sadar atau tidak sadar diturunkan kepada leluhur kita. Jadi warisan juga berbentuk berupa trauma ya? Nggak cuma rumah tapi trauma. Oke. Oh my god. Yes, Oke. jadi itu yang mind blowing banget, dan ini di back oleh psychologist research gitu yang sangat mind blowing. Ditemukan oleh seorang neuroscientist malah, dia namanya Rachel Yehuda. Jadi dia menemukan pada tahun 2015 atau 2016 gitu ya, bahwa a baby is not born on a blank slate. Seorang bayi itu tidak lahir seperti secari kertas yang kosong gitu, tapi dia sudah kayak ngedownload atau ada kayak sel-sel yang trauma-trauma leluhur orang tuanya itu belum selesai, entah terlalu overwhelming, entah itu aduh aib keluarganya nggak usah dipendem aja nih, dilupakan gitu. Nah itu tidak dilupakan, itu diwariskan ke cucu berikutnya. Itu yang mind blowing banget ketika dia tes air liur DNA itu kepada bayi yang punya leluhur misalnya mengidap kayak PTSD, pernah jadi perang dunia pertama, kedua gitu. Yang dia temukan adalah kortisol level lebih tinggi, which is the stress hormone itu ya, lebih tinggi daripada bayi-bayi yang di control group, Mbak. Jadi itu yang kayak wow, jadi intinya if you want to become good parents, go to therapy first. Itu kayak wow, sehingga yang dihibahkan ke anak cucu itu sebenarnya bukan kayak baggage yang belum diselesaikan. Kayak seperti itu. Jadi menurut aku wow, family constellation terapi itu sangat powerful banget untuk memulihkan apa ya, yang tadi kita pikir oh I'm depressed, aku anxious gitu ya, aku merasa insomnia, you think it's an isolated incident tapi ternyata nyambung, udah ada kayak benang merahnya ke atas gitu. And traditional therapy like psychology, dia biasanya cuma akan mengakses sebagai attachment kamu seperti dari orang tuamu seperti apa, maybe you need to manage your stress better. Udah cukup stop sampai di situ aja, dia nggak mengulik lagi di balik. But orang tuamu pada waktu suatu saat adalah anak kecil loh, yang mempunyai orang tua juga yang memiliki trauma lagi loh. Nah family constellation bisa kayak dia zoom out gitu, melihat secara makro generasi sampai 7 generasi what happened man. Kalau kamu bisa mental health seperti ini, seperti itu. Jadi menurut aku kayak wow, itu suatu healing method yang bisa kalau kita ngeker gitu kayak wow, pandangannya you really see the whole picture secara sistemik gitu, secara menyeluruh seperti itu. Kalau misalnya aku udah kehilangan jejak dari keluarga setelah nenek misalnya gitu, nah itu gimana? This is what is exciting and amazing about family constellation. Jadi family constellation itu ada dua tipe ya. Jadi bisa one on one, secara private orangnya misalnya aku belum siap untuk buka-buka di grup terapi, what is my problem, go to therapy one on one. Nah tapi ketika di grup terapi itu, kenapa aku suka metode family constellation ini juga, karena dia bisa menghormati setiap muridnya and meet you where you are. Jadi yang udah siap buka-buka to be vulnerable, you can become the volunteer ketika di grup terapi. Apa yang mau kita ulik hari ini? Saya dong menjadi volunteer. Dan ketika volunteer itu misalnya aku mau misalnya kayak mau memperbaiki hubungan dengan pasanganku. Misalnya problem statementnya itu. Mari kita konstelasikan. Nah, itu kan ketika di grup terapi itu metodenya seperti role play based therapy. Jadi si problem owner itu memilih dari misalnya teman-teman satu kelasnya itu yang sebelumnya hari ini belum pernah ketemu. Tolong dong, kamu bisa nggak jadi diri aku gitu, mainin peran gitu ya. Terus tolong dong bisa nggak kamu menjadi pasanganku, peran pasanganku. Nah dari situ yang totally two new stranger yang kita belum pernah ketemu, this is where the magic begin gitu. Yang
maybe saat ini psikologi masih ada difficulty untuk menjelaskan kok bisa ya. Dan kalau Kelihatan dari patternnya Mbak ya. patternnya tuh keluar semua, kok dia ngomongnya persis nyebelinnya kayak pasangan aku ya, padahal nih stranger yang nggak tahu pasanganmu sebelum ini gitu. Jadi kalau misalnya dari segi esoterik Mbak bisa dijelaskan kayak the law of attraction. Your vibration will match, yang kelihatannya kebetulan kamu pilih itu, they actually have the same issue gitu. Problem with the partner juga. Jadi dia bisa memerankan peran kamu tuh dengan secara menghayati banget karena Dia juga mengalami hal Dia, yang sama. dia Iya. punya trauma yang familiar. mirip atau barangkali dia sifatnya seperti pasangan kamu. Jadi untuk memerankan dia hanya perlu untuk mengekspresikan dirinya sendiri gitu. Jadi dari situ bisa lihat oh ternyata problemnya aku pikir dia kurang kasih sayang, tapi sebenarnya kasih sayang yang misalnya dia perlukan adalah orang tuanya. Nah di situ that's where the magic misalnya. Tapi orang tua saya nggak kenal orang tua saya, atau orang tua saya udah tutup umur gitu ya. Itu yang magically bisa diperankan. It's okay. Bisa dari teman-teman ini siapa yang mau memerankan orang tua yang sudah berpulang. Oke, Mbak atau Mas gitu. Terus dia memerankan perannya sebagai orang tuanya sudah berpulang. Mirip banget kok bisa ya seperti itu. Merinding gue. Oh my god, like ternyata maksudnya mama waktu dulu tuh tough love-nya tuh begini, aku salah kaprah. Nah orang pikir bener gak sih? But that's how she acts gitu, sampai bau-baunya tuh minyak anginnya tuh kayak nyokap gue banget. Aku sampai kayak at first aku orangnya logical banget ya. Oh this must be like kebetulan aja gitu. Tapi berulang kali udah saya tes ya, kayak mau kayak intinya tuh kayak kesurupan arwah mamanya gitu. Kayak, jadi avatar. Gue mau perlu bukti apa lagi? Ini udah aku coba 20 kali dengan grup yang berbeda. Patternnya What sama. more bukti you need that this method works even though kayak illogically logical gitu. Dan ini orang yang nggak pernah ketemu tapi dibilang Keren gila abis. ya itu parfum nyokap gue banget kok bisa. I don't know how that happens gitu kayak. But I have to validate bahwa oh my god I tested 20 over times, hasilnya kayak begini. Satu. Kedua, kalau ini kayak hokus pokus misalnya, gak mungkin naik daun di 35 negara. Yang apalagi most negaranya itu yang kayak first world country. Ya kan? Jadi kayak okay you know what, I just have to pray that evidence base-nya pada suatu hari bisa membuktikan kok bisa orang menunjuk yang seperti mamanya sampai bau minyak wanginya atau bau kayak minyak anginnya tuh bisa mirip seperti itu, yang bisa dibuktikan pada suatu ketika kayak gitu sih Mbak. Kayak memori reseptornya kebuka Betul. gitu kayaknya. Actually psychologically ada Aku satu. nggak punya background psikologi tapi ini logically aja. Iya logically. Dan ada satu psychology research yang bilang bahwa katanya tuh ceritanya the grandma egg theory. Ini jadi gini, what do you mean by grandma egg theory? Kamu percaya gak? Kita terlahir dari telur sel ibu kita. Dimana can you imagine we are already in our grandmother's womb. Jadi telurnya ibu kita udah ada di telurnya ibunya dia. Jadi when your grandmother lagi hamil dengan ibu kita, semua memori, semua trauma itu udah di-download ke telur kita yang akan dilahirkan 40 tahun kemudian. So that's how the traumatic and pola itu kenapa bisa berulang kali ya gitu. Biarpun aib diumpetin kok bisa lagi keulang ke bawah. That's probably why kayak begitu Mbak. Gitu. Nah kalau misalnya kayak gini nih. Bercanda dikit boleh gak? Boleh. udah kencang banget nih. Kalau sebagai orang Padang, margaku kan si Kumbang. Si Kumbang tuh artinya dulu nenek moyangnya adalah macan kumbang gitu. Berarti nanti kalau ditarik-tarik meraung-raung jadi macan gitu. Oh enggak. Barangkali makanya level keberanian seperti macan ya. iya, benar. Fearless. Fearlessnya dari mana ya? Oh macan kumbang ternyata. Gila udah ditolak 3 kali. Jadi sebenarnya secara teori aku nih Black Panther. Bodoh amat. Bener macan kumbang Black Panther. Iya bener sih, gak salah sih. Bercanda kamu masuk sayang, bercanda kamu masuk. Iya. Nah, oke, let's say aku juga mau ngambil experience sendiri. Maksudnya gini, kita lagi ngebangun bisnis, ya kan, Ranum, Biro Jodoh untuk anggapannya mempunyai teman-teman yang kayak kita juga nih, pasangan-pasangan yang happy gitu lah ya, gitu. Nah itu kan based on dari keinginan kita terus experience kita. Nah Mbak sendiri belajar family constellation itu dari pain point diri sendiri kah? Kalaupun iya boleh ceritain dikit gak? Oke. Pain point, yes. Tisu. Siapin aja dulu ya. Iya aku bilang kenapa aku yang paling aku kan
udah mencoba different healing modality gitu ya, metodologi gitu, coba-coba apa gitu. Tapi kenapa yang paling kesengsem tuh sama family constellation ya? Kenapa? Itu satu menurut aku tuh ya, dulu ketika apa ya, orang ngomong seperti gimana, aku bilang jangan ngurus orang lain, jangan ngurus negara deh kalau rumah sendiri masih berantakan. Kenapa kayak triggernya tuh selalu kayak jangan kejar impian yang gede-gede, ngomong kayak mau nata negara, mau nata siapa, mau jadi kayak bos apa ya, kayak konglomerat. Atur dulu deh keluarganya, kalau yang segitu basic aja berantakan, gimana mau yang lain gitu. Karena terus aku kayak oke, itu dimana aku pikir kayak ini kayaknya aku ada kayak panggilan hidup atau tujuan hidup aku tuh. Kenapa ya tiap kali kalau aku marahnya tuh tentang keluar yang misalnya kayak ngomong segini ke-trigger kalau ada keyword beresin keluarga iya, gitu. seperti kayak aku nih di kantor udah pencapaiannya begini, apa jadi kayak orang yang hebat. Ya orang hebat di luar, di rumah hebat enggak gitu, kayak ke-trigger banget. Aku banyak banget orang yang aku melihat polanya bahwa kayak di luar hebat tapi di rumah berantakan, jangan ngomong deh gitu. You know, so I feel that tambah belajar ke sini bahwa kayak penting banget ya keluarga tuh untuk kayak bukan maksudnya yang pura-pura bahagia atau pura-pura nurut tapi di rumah kayak beda lagi tuh gitu. Penting banget karena keluarga itu menjadi fondasi kita untuk berapa terbang kita tinggi. Baik dengan keluarga bukan berarti people pleaser. Ya, kita bisa menerima orang tua kita apa adanya dengan batasan sehat kita juga, bahwa dulu ya contohnya gini, aku bilang kenapa aku family constellation tertarik banget. Ketika papa kayak ya typical Asian parent kan yang kayak sayang tuh berarti kan overprotective ya. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, ini gini nanti takut kamu salah jalan apa. Dulu aku nggak bisa lihat. Dulu aku lihat tuh kok papa mama meremehin aku banget. Aku kan udah orang gede ya, udah orang dewasa gitu ya. Jangan begitu. Ngapain sih kamu kerja begitu? Itu kan duit kecil, udah bantuin papa aja seperti itu. Aku tuh kayak feel very kayak hurt gitu waktu dulu. Tapi kesininya sekarang aku melihat aku sendiri menjadi counselor. The more he control me, the more he love me. Jadi bisa melihat, tambah melarang tuh tambah sayang banget ya. But no, I will not. Aku nggak bakal ikut larangan. But I love you and I will not put a distance between us anymore. Dulu tuh kesannya kayak aku nggak mau deket-deket sama orang tua. Karena kalau dulu nggak tahu gimana coping ketika misalnya value nggak setuju. Tapi aku merasa tadi bilang itu bersalah ketika nggak dengerin orang tua. Tapi dengerin juga salah. Aku yang mengorbankan sendiri, aku nggak mau. Nah terus kalau misalnya nggak dengerin, anak durhaka dong gitu. Merasanya kayak jadi so how gitunya. Jadi part of this healing is actually for myself juga. Aku mau maksudnya sayang sama keluarga, tapi sayang yang authentic. Bukan yang kayak kamu kan anak harus sayang sama, berbakti sama keluarga. Tapi berbaktinya tuh kayak dengan penuh keharusan dan tidak ada keikhlasan. Willingness dari diri sendiri ya. Kadang-kadang mungkin orang tua nggak bisa ngebedain kantor sama rumah. Betul. That's happened to me. Betul. Di kantor misalnya dia jadi bos atau dia punya tim, dia bisa ngatur terus tiba-tiba pulang ke rumah tuh harus dilepasin. Betul. You wear a different role di rumah tuh menjadi bapak yang biasanya tuh yes we listen to you, tapi semua anggota tuh juga mau loh di listen sama kamu gitu. Jadi itu yang lupa karena role-nya yang di kantor biasanya kan yang instructing, leading gitu ya, top down. Nah di rumah kayak merasa loh kok they don't listen to me. Jadi kalau misalnya orang tua yang belum dewasa nggak bisa refleksi gitu, dia merasa kayak anaknya nggak menghormati dia, istrinya nggak menghormati dia. Padahal sebenarnya shift in role tuh penting untuk bahwa kayak dinamika di kantor tuh lain loh sama dinamika di rumah seperti itu. Dan vice versa. Salah satu motivasi kita buat nge-build Ranum adalah ada salah satu momen kita realize gini. Waktu itu kita masih kerja di Jakarta, terus kayak kok kita ngelihat nih orang nggak happy vibe-nya nggak enak di kantor gitu ya. Terus kita ngulik, ya udah rupanya di rumah mereka di rumah tuh anaknya sakit, terus suaminya nggak kerja gitu, terus akhirnya dia jadi tulang punggung, terus sering ribut, suami suka misalnya pernah selingkuh apa segala macam gitu. Jadi masalah di rumah kebawa di kantor, jadi di kantor kayak senggol bacok gitu. Betul. Loh. Nah terus kita mikir gini,
gimana ya bikin orang tuh di kerjaan bisa menyenangkan, ya udah deh rumahnya dulu kali ya yang ini yang diberesin. Aku merinding, gitu. no wonder aku sampai kayak udah deh gini, if I can misalnya ngebantuin orang benerin fondasi rumah dulu, itu tuh yang lain tuh ngikut, iya benar. Mau cari pasangan, cari kerjaan, cari yang lain gitu, bener. itu ngikut gitu. Kalau di rumahnya happy, di kantor juga happy. Betul. Dan emang mau nggak mau harus dari diri sendiri. Betul. Karena kalau misalnya kayak cuma tadi orang Asian parents balik lagi gitu kan, harusnya begini. Masalahnya juga every generation itu kan punya tugas yang berbeda, kondisi yang berbeda. Aduh Mbak, aku merinding gitu kan. Aku baru kemarin di interview gitu. Ya setiap generasi tuh ada mandat good parenting tuh apa loh. Beda-beda ya. Mandat tuh maksudnya gimana? Jadi gini, being a good parent in different generation tuh beda. Makanya kita kayak sering selek sama orang tua kita, dan orang tua kita merasa kayak, kamu kok gak tau terima kasih sih, padahal aku udah kasih yang terbaik. Nah si anak merasa kayak, loh mama gak lihat generasi aku, this is not what I need. Aku gak mau kayak misalnya what you want. Aku bukan penyambung impian mama atau bla 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 seperti itu. Terus aku ngejelasin gini, dua-duanya gak salah, dua-duanya benar. Asal dua-duanya mau membuka mata bahwa ketika misalnya zaman kakek nenek kita zaman perang, ya being a good parent is simply ngasih makan. Bukan ngasih makan, anak gue jangan mati. Oh iya benar. Survival mode Survival mode kan. Bener. Yang penting anak gue jangan mati deh. Terserah dia mau ada kayak PTSD, mau ada kayak apa, pokoknya lu jangan mati gitu ya kan. Belum nyampe sana. Benar. Nah, but they're already good parent gitu. And kita sebagai keturunan harus mengvalidate dan mengacknowledge dan mengapresiasi, thank you ya, karena orang tua atau kakek nenek aku bisa hidup aja, biarpun itu mau kayak nyebrang imigran dari mana, pengungsi pendatang dari mana, dan ada attachment wound lah sama orang tuanya, salah satu orang tuanya meninggal. Anyway, thank you. Dan the next generation baby boomer tuh setelah pasca perang, ya nggak ada makan, nggak cukup apa-apa, nggak cukup, sulit zamannya. Being a good parent in that generation simply mean yang penting lu bisa gua kasih makan 3 makan sehari, there's a roof over your head, I'm a good parent. Makanya sandang pangan papan ya. Makanya value-value yang kita diajarin waktu SD tuh kayak makanan harus dihabisin. Karena sebenarnya itu dari ini kan. The scarcity yang mereka, karena susah loh waktu dulu, jadi kita mengapresiasi dengan kayak habisin makanan gitu. Di zaman kita millennial Gen Z gitu ya. Being a good parent adalah ya percuma sehat luar kalau nggak sehat di dalam. Jadi is very focus kayak mental health gitu kan. Nah, family constellation itu ada kayak hipotesis, mereka mengutarakan gini, zaman dulu ketika luar badan kita tuh tentang emotional intelligence ya, there's also something called body intelligence. Dia tahu supaya kapan ngeluarin apa supaya kita nggak overwhelm. Apa yang disimpan, apa yang dilupakan. Ketika kita mengalami suatu trauma, so traumatic, badan kita nggak bisa handle, you forget about it. Jadi banyak orang tuh kalau misalnya counseling aku, how do you feel? I can't remember my childhood. That's so me. Kayak aku menganalogikan kayak ini, kayak keluar menyelamatkan diri dari rumah yang kebakaran. Betul. Dia nggak tahu dia ngelewatin pintu apa, dia ngelewatin lorong apa, ada barang apa. Yang penting dia begini, keluar dari rumah yang kebakaran. Betul. Jadi aku ngeliat dia kayak gitu. Ini sign gue harus ke Mbak Melinda di sini. Jadi kayak karena banyak banget kayak, kamu ingat gak kecil kamu gini? Enggak. Sementara kayak aku banyak banget memori. Karena gitu. kan Black Panther. Coba aku berani, I don't need coping, I don't need kayak minum ngerokok, like addictive drugs. I deal with my pain head on gitu. Bener lagi dia banget. Gue just my struggle, gue gini. Apa sih? Lu aja jangan ngajak gue gitu. Gue diseret juga. Betul. Gitu, jadi mereka tuh kayak banyak yang kayak lupa untuk actually the body loves you. Kayaknya dia akan overwhelm nih. Aku lupain aja nanti ketika dia udah have the mental capacity, bandwidth-nya lebih besar, containment-nya lebih besar. Saya keluarin pelan-pelan supaya supaya diingetin, supaya diregulate, supaya disembuhkan seperti itu. Jadi teorinya si family constellation ini zaman dulu ya peperangan terjadi di luar gitu. Nah sekarang mulai ke Gen X, Gen millennial ke Gen Z ini di luar aman, tentram. Okay, there's no more war. Badan kita merasakan it's
now Time. is safe enough to Buka unleash Pandora box the inner war gitu kan. Jadi perang mental, batin, luka batin semua keluarin, nggak cuma dari kita doang loh, dari kayak leluhur gitu dikit-dikit dikeluarin. Jadi kayak tolong ya gitu, so you keep us sane dulu, like leluhur kita telah menyelamatkan kita in terms of okay I keep you alive, now you keep me alive like innerly, seperti itu gitu. I still remember Mbak ketika waktu Oke, ini soalnya menarik nih. Kalau kita ngomongin soal healing, itu seakan-akan istilahnya apa ini list pertanyaan kita buang aja lah. Ini seru banget nih, seru banget. Dibagi jadi part 1, part 2 material. Benar. Soalnya maksudnya gini, aku mencoba reflect dengan pengalamanku sendiri dan barengan sama Yaser lah gitu. Kayak ngomongin soal terapi ini biasanya tidak jauh-jauh pasti dari, kalau anak zaman sekarang bilangnya healing gitu kan. Tapi personally menurut aku kata healing ini pun udah misplaced nih. Artinya banyak orang yang healing ke Bali. Iya, healing tuh kayak jalan-jalan, nginep, apa. Padahal kan it's more than that. Lu tahu me time, ke spa, pijit. Nangis segala macam, kagak ada tuh yang namanya tempat enak. Iya, tempat enak. Oke, tapi abis itu nangis dan segala macam. And then I remember gini, ngomongin soal healing itu kan ada gimana ya? There's an esoteric side. Betul. Seakan-akan kayak healing yang versi Bali dan segala macam, ada taksu gitu-gitu. Tapi kalau di psychological it's different. It's mungkin lebih ke CBT, emotional regulation. Ya, emotional regulation, something like that. Nah, karena tadi Mbak sempat ngomongin soal kayak trauma dan segala macam tuh baru muncul. I still remember how it felt gitu ketika aku pertama kali merasa aman, kayak oke, survivalnya aman nih gitu ya. And then kayak gue mau grow tapi gue nggak bisa grow gitu. Saat itu kayak I feel like ada something that limiting me gitu. Dan inget banget misalnya waktu itu ngomongin soal, dia masih ngomongin soal badan apa segala macam. Misalnya aku tuh dulu salah satu trauma aku, I'm not saying trauma sih, tapi kayak dulu yang masih sering nge-trigger aku adalah kayak lo gendut apa segala macam gitu, like physical shaming dan segala macam. Itu tuh masih kebawa, even kadang-kadang sampai sekarang pun juga masih. Tapi ada satu momen tuh di pandemi gitu ya, aku tuh mau nulis caption tentang how I love myself, my body aja tuh gue nangis-nangis Mbak, kayak gue nangis lagi, kenapa aku nangis? Dia bilang, apaan sih lo nangis? Ini kan buat aku. Dia kayak, gak usah segitunya, ini buat aku gitu kan. Ini sampai sekarang aja maksudnya remembering that time still gives me emotions gitu. Kayak itu kayak aku ngerasa healing tuh gak pernah selesai. It's my opinion. Tapi aku pengen tahu sih Mbak, maksudnya family constellation sendiri, ngomongin soal terapi, itu tuh bisa menyelesaikan gak sih gitu kan. Orang kan kadang-kadang kan mau datang ke terapi tuh dapat solusi yang kayak oke, gue harus selesai, gue harus beres. Tapi kan what I'm feeling enggak gitu. Itu tuh sebenarnya it's a lifelong work dan enggak semua orang tuh siap untuk ngejalanin itu gitu. Jadi kayak I don't know, what's your take sih Mbak? First of all, orang bilang healing tuh bisa gak sih selesai gitu ya. Aku bilang perumpamaannya gini, lu hari ini mandi, besok harus mandi gak? Udah bersih kan hari ini, besok bau lagi gak? Iya, ya lu healing lagi. Aku bilang healing itu seumur hidup gitu. Tapi pastikan sesuatu yang kamu healing tuh you better be a new problem. Jangan itu lagi kayak broken record gitu. Aku bilang there are two type of people that come to therapy. Satu yang benar-benar mau berubah, mau healing. Satu yang cuma cari pembenaran. And avoiding accountability. Validation. Aku kan gini kan, aku kan gak toxic kan, dia aja yang toxic, bener gak bener, kayak seperti itu. Jadi aku tiap kali kalau ke counseling gitu kayak, ini kamu beneran mau healing, curcol gak apa-apa ya Mbak, untuk validation, they need that validation. Karena misalnya dulunya gak pernah di validation sama orang. Tapi there's a sense of timing kayak, udah cukup dong validation. Terus berikutnya kalau kamu gak berubah, you'll go crazy kalau kamu expect the other person to change. Karena yang bisa merubah, yang buat perubahan itu diri kamu loh, bukan orang lain gitu. Jadi lucu banget Mbak, aduh itu counseling juga kalau ada satu sesi bisa satu sesi sendiri yang kayak the kind of toxic patient yang datang gitu ya, kayak bisa nggak saya rekam? Oh bisa, tapi nggak apa-apa ya direkam itu kalau misalnya buat kayak mereka mau, soalnya supaya nanti saya mau ingat lagi. Oke. Ada tuh aduh Mbak yang bener-bener kayak ya mother in law gitu ya, yang kayak bisa nggak saya rekam dalam hati saya, silakan aja, tapi kamu tidak akan membuat saya menjadi pembenaran. Jadi seperti tuh kan bukan aku yang bilang loh, saya yang bilang gitu. I'm not the bad cop gitu, she is the bad cop gitu. Jadi cari pembenaran untuk bahwa that her toxic behavior is not toxic gitu.
Banyak banget. Aku sampai kayak kitanya harus jadi clear banget gitu. Harus you go to seek therapy bukan untuk cari pembenaran, bukan avoiding accountability, tapi untuk sebenarnya ya kamu mau berubah, you want your life to be better gitu. Terus kedua, pernah nggak sehil-hil kamu gitu? Yes, masalah ini sudah selesai. Tapi yang namanya hidup kan cobaan tiap hari, new lesson tiap hari gitu ya. Setiap transition hidup gitu ya, kayak married itu udah kayak big milestone, nanti punya anak big milestone, anak nikah tuh big milestone. Ya those big milestone barangkali akan nge-trigger sesuatu luka baru yang kita nggak tahu sekarang. Kelihatannya kita heal ya, tapi nanti lu kan kok aku merasa sedih lagi ketika anakku keluar gitu, saya menikah gitu. Nah, so that's a new pain dan that's okay gitu. Makanya aku bilang healing tuh kayak maraton, take your time gitu. Bukan seperti sprinting yang gue mau selesai jadi terus gue nggak perlu healing lagi. No, it's sadly, I mean I wish it's like that. Aku soalnya kayak udah sekali aja gitu, udah but nggak usah lagi gitu. But actually it's a process kayak proses mandi gitu. Iya, analogi mandi itu udah make sense banget. Mandi ya terus keluar kan nyari makanan berasap gitu kan bau ya mandi lagi gitu. Nah aku mau nambahin poin mungkin sebenarnya spiritnya healing kembali apa segala macam gini. Healing yang nge-traveling sebenarnya tuh ada aku nggak tahu ya. Ini sotoy-sotoyan aku ya Mbak ya. Primitif dorongan primitif untuk nyari tempat yang aman untuk dia refleksi. Makanya dia pindah dari tempat yang chaos itu gitu, yang menurut mereka chaos or toxic or distorting, ke satu tempat yang lebih aman. Abis itu dia diem refleksi, itu namanya healing, ngelihat masalahnya apa segala macam. Nah tapi kalau misalnya healing dia traveling, abis itu foto-foto bikin konten, akhirnya dia nggak refleksi, itu bukan healing ya, jalan-jalan aja sebenarnya kayak gitu sih. Masih related sama tadi Mbak Melinda bilang bahwa sebenarnya susah banget untuk orang even refleksi aja dulu gitu ya, karena mungkin they don't know how or they don't have the space, maybe they also don't have the support gitu kan untuk akhirnya bisa merefleksikan diri. Dan ya I still remember sih memang salah satu yang mungkin bikin aku a bit different with my friends, I do my own reflection tuh through journaling Mbak awalnya gitu. Awalnya through journaling, then like aku baca lagi, loh pikiran gue ternyata begini ya, oh perasaan gue tuh gini ya, then like I become the third person of my own thoughts gitu ya, and itu tuh life changing banget menurut aku, kayak metacognition. Very good. Jadi family constellation is kind of like that. Jadi yang journaling itu pemain-pemain diri kamu sama pasanganmu. Ketika kamu lihat, loh ternyata aku merasanya begitu ya. Iya benar juga ya. Oh ternyata bukan salahnya pasangan aku. I have that responsibility sebenarnya. Oh his anger to me is valid. Nah, jadi melihat jadi pihak ketiga ketika orang lain memerankan peran keluarga kita. Dia kayak journaling tapi versi ludruk ketoprak. Panggung sandiwara. Betul, panggung sandiwara. Bener. Life is a drama gitu. Bener bisa kayak seperti terapi gitu Mbak, yang journaling gitu. So terapi macam-macam. Bener, yang bilang kayak kenapa harus ke Bali healing. Nah, lucu di family constellation bilang gini, love equals seeing plus distance minus judgment. Yep. Sorry, love equals love seeing, melihat. Jadi kamu bisa nggak melihat orang ini adalah, ini suamimu bukan pengganti orang tuamu, dia bukan misalnya pengganti tangki cinta yang orang tua kamu nggak dapet, dia harus kayak itu. That's not seeing, like that means you're in love with an idea of what a perfect partner is. That's not him, that's your fantasy gitu ya. Mending drakor yang opa-opa gitu aja sekalian gitu. Oh yeah, you're my perfect gitu. No, jadi love is equal seeing him for who he is. Yasser bukan pengganti bokap gue, nyokap gue apa. So you don't project your trigger with your parents to him. Seeing plus distance. Kadang-kadang dia perlu space, kadang-kadang perlu dideketin lo. So you have to see distance yang pada saat itu tuh perlu lebih dekat atau lebih kayak jauh untuk each kayak grow together or grow individually but still together. So respecting that distance, seberapa jauh seberapa dekat, minus judgment. Udah, that's what love is. That's so good, gua quote nanti dari Mbak Melinda. Still this line. We still this line. Tapi beneran sih Mbak, maksudnya salah satu hal yang aku lakukan berbeda saat pacaran sama Yasser adalah waktu kita pacaran itu aku remember banget dia orangnya tadinya introvert gitu ya, terus aku extrovert banget. Tadinya introvert, sekarang juga masih. Oh iya lupa maaf ya. Tadinya introvert yang belum ngerti how to manage himself, sampai akhirnya pas berpapasan sama aku yang extrovert banget. Jadi ceritanya kan namanya juga pacaran, baru fall in love kan.
3 hari bareng terus gitu-gitu ya. Suatu hari dia ngilang Mbak. Ngilang terus gue gini, apaan nih dia ngilang gitu kan. Ghosting gak ya? Ghosting kan. Tapi aku mikir gini, aneh kok tiba-tiba ghostingnya tuh tiba-tiba gitu. I just had a feeling kayak ini pasti there's something wrong. Terus aku berusaha untuk tidak suuzon dan segala macam. Ya udah aku tungguin nih 3 hari kemudian. Baru dia akhirnya datang. Terus dia bilang gini, iya aku tuh baru realize aku tuh overwhelmed sebenarnya sama kamu gitu. Jadi I overwhelm myself dengan I was falling in love with you dan gue tuh pengen barengan terus sama lo. Padahal sebenarnya kayak I need a time also for myself. Terus gue bilang gini, bilang aja kali, like I'm a mature adult and I respect time and space. If you just need time, you know, bilang aja sehingga gue akan kasih lo waktu. Sampai akhirnya kita bikin sebuah keyword Mbak. Kita bikin strategi akhirnya. Kita bikin sebuah keyword. Keywordnya adalah sejenak. So everyone safe word ya. Safe word, benar safe word. Jadi setiap misalnya entah dia ataupun aku lagi butuh kayak jarak gitu dari apapun, gue cuma pengen sendiri, bilang waktu sejenak. Artinya I need a safe space and time for me to reflect or to enjoy myself. Dan nanti kalau dia udah selesai, bilangnya mari. Gitu. Wow. Jadi kita bikin janjian kalau gue ngechat sejenak, lu jangan hubungin gue. Iya. Wow. Sampai gue bilang mari gitu. Itu ya. Amazingly paradoks banget kelihatannya kayak kok kita udah married misalnya kok mau ngapain sih jauh-jauh gitu kayak are we okay? Nah itu udah dibuktiin loh ketika married couple tetap membina alone time yang sejenak mari itu kelihatannya kan kayak sendiri-sendiri ya tapi they come back a healthier person for both. Yes. Marriage-nya tuh lebih bagus karena dua-duanya tuh udah kayak bentar gua nge-charge kayak setelah selesai nge-charge dua-duanya tuh they can give more secara ikhlas, bukan give secara dituntut. Aduh, apalagi sih kayak gue kemarin udah gini. Jadi itu yang sangat paradoks yang healthy for marriage karena sebenarnya ketika kita marriage itu dua orang itu menjadi satu, bukan menjadi sama. Dan dua orang itu adalah being married. Lupa orang kita pikir mereka jadi kayak infusing kayak hilang jati diri, dia nggak kenal siapa, jadi you don't even recognize yourself. Kayak he's no longer the man you fall in love with gitu. Nah, tapi sebenarnya being married itu adalah be yourself together. Iya. Gitu. Tambah kita nggak menghilangin jati diri kita, tambah kita growing, both memberikan kesempatan untuk ternyata lu pinter ya. Oh, ternyata lu begini ya. Oh, I didn't know you have this weird hobby. That is so interesting. Jadi it gives that fire untuk falling in love with each other all over again with the same person. Ketika kita kayak kamu jam 5 pulang ya, jangan kemana-mana ya, your family needs you misalnya, atau kayak kamu kok keluar sama teman-teman perempuan kamu gitu, misalnya girls nights gitu, kamu kan udah married, kamu harus mengutamakan keluarga ini dulu. Wah kalau gitu kayak yang aku bilang tadi ya, are you looking for a soulmate or a cellmate? Jadi teman hidup atau jadi teman penjara? Karena jadi adu-adu lomba larang-larangan. That's why I see a lot of klien aku juga kayak aku nggak mau komitmen, aku nggak mau married karena hilang kebebasan. Ya kamu dapatnya cellmate. Misalnya kamu melihat orang tuamu itu cellmate bukan soulmate gitu. Karena kamu bisa bebas dalam pernikahan ketika dua orang itu ngerti dan setara, like both of you gitu. It's like I think I am amazed looking at both of you. Itu jarang-jarang lihat ada couple otodidak nggak ada teorinya yang sesehat ini dan so in the same page. Jarang lomba. Kudos to both of you banget. Terima kasih. Wow. Terima kasih sudah menangis bersama. A good family partner gitu. Iya. Mbak, tapi curious lagi tentang si family constellation ini. Oke, asumsikan bahwa yang dengar podcast ini adalah seperti aku mungkin yang belum benar-benar tahu. Sebenarnya terapi ini tuh untuk siapa sih Mbak gitu? Apakah dia untuk individual atau untuk couple atau untuk keluarga bersama dengan orang tua atau gimana tuh? Kayak apakah aku kayak harus udah menikah atau pacaran dulu baru bisa terapi atau sebenarnya aku harus single dan kapan sih timingnya is the right time for me to go to therapy terutama family constellation? Okay, that's why I like what family constellation is for everyone. Oke. Jadi intinya gini, orang yang single bisa family constellation therapy dengan mengulik trauma masa kecilnya atau entah sama orang tuanya. Karena gini, ada 2 tipe pasien yang datang ke aku adalah yang misalnya tuh single tapi gini, mau single mau married
I totally respect that. Tapi cek ya tujuannya itu apakah sehat atau enggak. Kadang tuh yang mau choose to be single tujuannya nggak sehat. I can't trust man, that's not a healthy reason to be single, ya kan? Atau I can do everything myself. Oh, that's hyper independence. Itu is a trauma response, bukan karena kamu enjoy being alone gitu. So that's not healthy gitu. You can be alone. A healthy response would be kayak karena emang I feel kayak aku lebih bisa produktif sendirian. I love my alone time. Aku nggak merasa sendirian. I can travel the world. Ya nggak apa-apa kalau pada waktu itu ada orang yang cocok untuk open. I'm open, but right now I love my singlehood. Nah itu healthy response tuh untuk orang individu yang single gitu. Dan nggak semuanya yang married tuh healthy response juga, ya kan? Get married because you want to, bukan karena kepepet umur, kepepet keluarga, peer pressure. Mau nyenengin orang tua, ya kan, terus mau punya anak, ngejar tayang gitu kan, terus takut sendirian. No, that's the bad reason to get married. Don't get married gitu. Pasti kamu akan berasa jadi cellmate dan membesarkan problem-problem. Marriage will not solve the problem. Some people think ketika aku married I'll be happier and all this problem will go away. Enggak, justru married akan membuka luka-lukanya tambah lebih dalam gitu. Jadi who is it for everyone? Oke, jadi let's say pun sekarang aku dalam kondisi kayak already married and then I feel like aku ternyata lagi ngobrol sama Mbak Melinda, aku realize nih, kayaknya gue belum beres nih sama orang tua gue apa gimana. So everyone can just like it's never too late gitu. Yang penting orangnya kayak reflektif dan mau kayak apalagi yang bisa aku perbaikin untuk diri aku dan hubungan ke depan, ya kan. Ada juga bisa aku udah punya anak, kenapa ya anak nggak bisa deket, atau misalnya anak tantrum terus, I want to be a better parent gitu. Sampai kadang-kadang jangan sampai udah kayak terlanjur kayak dikasih anak tuh dikasih ulti gitu. Jadi ultimatum gitu kayak, Mom, you're so toxic that I don't think I can be your son anymore. I think I'm gonna end my life misalnya. I think I'm gonna you know what? I want to run away from home. Ada tuh kasusnya seperti itu. Jadi jangan sampai orang tua sampai ke titik itu sampai baru bangun gitu. Kadang I don't blame the parents also. Kadang-kadang orang tua kan cara mereka sayang tuh berdasarkan trauma juga ya. Jadi kayak ketika dia pernah dulu kehilangan adiknya, meninggal dini kecelakaan. Nah dia sebagai parent tuh otomatis jadi overprotective. Karena mau melindungi segala macam yang fear yang losing a sibling to do accident belum selesai. Kamu jangan begini ya, kamu langsung pulang, nggak aman di luar. The world is not safe. Nah anaknya akan merasa terkekang. Dan remember distance, you need a healthy distance, love, equal distance. Ketika anak ini memerlukan space, ibunya kayak nggak mau lepasin gitu. Kayak kamu harus safe, ibunya comes from a good place ya, karena takut kehilangan dan dia belum mengelola kehilangan family membernya due to accident gitu. Itu dia proyeksikan ke anak-anak, this world is not safe. Jadi anak-anaknya merasakan dia menjadi helikopter mom yang kayak, Mom, you are so suffocating, bisa nggak sejenak back off sedikit. Nah mamanya nggak ngerti, merasa kok kamu nolak cinta mama, I give the best for you already, I give you the best school, the best protect kamu supaya nggak gini. Dan ibunya merasa tertolak, padahal dia nggak ngerti, tanpa sadar, secara nggak sadar, she's still carrying the trauma about losing a sibling yang due to accident yang dia belum proses. Kayak gitu Mbak. Jadi itu bisa kayak kalau kita nggak mindful, itu bisa menjalarnya kemana-mana gitu, without us knowing ya. And we really wanna give the best, tapi ternyata oh my god, bestnya tuh ternyata ada kayak traumanya dibawa ke sini gitu. Bukan nggak ada orang tua yang kayak mau nyalakain anak, tapi in the process ngebawa trauma yang belum sembuh sendiri ke cara pola asuh anaknya gitu. Oke. Mbak, tapi ada emotional pattern nggak sih sebenarnya kalau kita ngomongin dari baik orang yang datang ke Mbak ataupun di dalam terapinya itu sendiri gitu ya, yang terutama sering muncul. Karena kenapa aku ngomongin dari sisi emotional pattern ini? I realize dalam ilmu psikologi itu sometimes emosi itu hal yang paling jarang diomongin gitu sama orang-orang pada umumnya. Let's say di pekerjaan deh, mana ada sih ngomongin emosi. Oh kamu lagi, paling ngomongin kamu lagi bete, sana apa ngapain gitu. Oh bukan yang kayak, oh kamu lagi sedih ya, yaudah kita ngobrol. Kayak seakan-akan tuh emosi tuh adalah sesuatu yang tabu banget untuk dibicarakan dalam pekerjaan, atau simply setelah aku pelajari sekarang banyak orang yang gak ngerti. Nah
ngomongin, makanya aku sering sharing tentang emotional intelligence lah sebagai salah satu awareness aja bagaimana orang bisa memahami emosinya sendiri. Tapi ada nggak sih Mbak, maksudnya emotional pattern yang Mbak temukan ataupun menarik gitu ya, baik orang yang datang ke Mbak untuk terapi ataupun di dalam terapinya itu sendiri yang mungkin bisa jadi clue ataupun trigger buat teman-teman yang dengerin podcast ini kayak, oh this is then something that I need to resolve, misalnya gitu. Oke, jadi gini, finding a pasangan itu kan we are very easy to spot positive pattern. Oh dia caring, oh dia pinter, oh dia kayak courageous gitu ya. Nah yang kita nggak tahu di alam bawah sadar adalah kita juga akan meng-attract trauma-trauma pattern kita yang orang tua kita belum sembuhkan. So for example, you talking emotional ya gitu, emotional intelligence. Jadi ketika orang tua kita traumanya belum sembuh ya, itu yang dihibahkan ke kita. Tadi kan bilang transgenerational trauma, warisan trauma itu. Oke. Jadi kamu akan menarik sosok yang akan recreate atau reenact posisi yang trauma itu belum selesai akan diulangi lagi ketika kalian pacaran atau berpasangan. Jadi contohnya gini, for example, this is bukan aku ketawa ya, cuman kayak seseorang yang emotional patternnya ketika berantem itu avoid, kayak oh it's too much, kayak it's too overwhelming, avoid. Biasa cenderung akan menarik orang pasangan yang gue harus selesai sekarang, nggak bisa, ini pokoknya harus selesai sekarang juga. Iya sih, benar sih. Itu kenapa? Karena pasien aku yang ada kayak pola seperti itu, mereka bilang kayak iya, itu tuh ngingetin aku kalau misalnya mama aku sama papa aku lagi berantem tuh, aku kayaknya pingin kayak menghindar aja gitu, it's too overwhelming. Dan orang tuanya nggak bisa menyelesaikan, have the emotional intelligence untuk menyelesaikannya dengan baik-baik. Jadi itu carry over ke anak berikutnya. Yang anxious attachment, yang kayak pokoknya harus selesai sekarang juga, nggak bisa, kita ini berantemnya harus selesai sekarang juga. It carry the attachment abandon, dulu kayak pernah ditinggalin orang tuanya. Jadi ketika dia melihat pasangannya walk away waktu berantem itu, padahal pasangannya nggak ada intention untuk kayak ninggalin atau mutusin hubungan, it triggers the memory kayak oh dia bakal ninggalin gue lagi, makanya dia anxious harus selesai sekarang juga supaya kamu nggak ninggalin aku. Tapi itu yang tidak terkeluarkan, itu yang happening all under the emotion gitu. Nah jadi ketika kita menjadi pasangan yang lebih baik, tahu caranya berantem, tahu caranya berantem. Iya, tahu caranya berantem. Berantem itu penting, because berantem itu orang kita diajarin dari belief system sudah terbentuk, terkondisikan sebagai fighting is something yang kayak harus dihindari at all cost. Tapi sebenarnya kalau berantem itu dengan secara konstruktif, itu bisa membuat pasangan tuh hubungan lebih dekat gitu. Nah, ketika kita menghindari untuk menjaga kedamaian atau harmonis, akhirnya tuh kayak ngalah rasa kalah. And problem won't get solved, and it's just tiptoeing, it gets bigger and bigger gitu. Jadi ketika mereka interaction, knowing each other, okay, kalau ketika stress, like you said tadi kan you have the safe word, mari dan sejenak. Nah ketika kalau lagi berantem, bagus juga untuk menciptakan safe word. If you understand, ini kalau misalnya kita ada konflik atau berantem, what is your pattern, harus selesai sekarang juga, atau yang avoidant yang oke, aku nggak bisa mikir, freezing gitu ya, yang terjadi ketika pasangan marah-marah, kita freezing, diam, bikin partner marah lagi, kamu tuh dengerin aku nggak sih? Padahal sebenarnya butuh space untuk freezing gitu. Dia kayak bentar, give me 20 minutes, biasanya kalau udah kayak gitu, let me go for a walk atau di kamar, terus 1 jam lagi kita balik lagi nyelesain ini. Jadi dalam 1 jam yang tadi freezing bisa ada, tadi tuh marah-marah kenapa ya? Apa yang aku rasakan? Sebenarnya dia marah apa yang aku butuhkan? Jadi dua-duanya tuh kayak sementara time out. Nanti kita balik lagi, yuk kita selesaikan apa sih akar masalah ini supaya kita nggak berantemnya hal yang sama lagi. Itu penting banget untuk couple untuk bisa identifying each other punya fighting language. Iya, gitu. Karena yang Mbak ceritain pun bukan sesuatu yang harus dicontoh semua orang. Setiap pasangan punya rulesnya masing-masing. Betul. Dinamikanya sendiri. Gitu. Bikin rules masing-masing. Kita sering banget nge-share tentang kalau mau marriage, coba lu ajakin berantem dulu. Kalau berantemnya cocok, lo bisa
striving in the marriage. Berantemnya gitu. cocok, betul seperti Kayaknya itu. fix sih kita harus bikin kelas gimana cara berantem yang cocok. Kita sempat bikin konten, kita lagi sempat berantem, terus kita coba ngevideoin, terus nge-resolve, nangis-nangis apa segala macam. Itu ininya cukup banyak sih. Wow, bagus karena emotional intelligence itu satu skill yang benar-benar dari kecil tidak diajarkan. Enggak diajarin di sekolah sama apa sekali, IQ ya. EQ itu terbelakangi. Pantas saja kalau di workplace gitu orang ngomong emotional intelligence kayak ngomong sama alien gitu karena 1 + 1 nggak pernah diajarin Mbak gitu. Padahal kan sesimpel itu. Kan we are so focused on kayak IQ kamu berapa, pencapaian kamu apa, ranking berapa. How about emotion? Gak ada yang ngajarin emotion. Udah kamu jangan baper aja deh, sabar aja, strong aja. Udah paling gitu kan. Tapi kayak don't think about it. No, that's not the solution gitu. Seperti itu. Sampai pernah ada satu teman kita yang sorry to say tapi dia bercerai. Terus dia ceritanya ketemu lagi nih sama orang baru gitu. Suatu hari ngobrol lah sama kita. Terus kita bilang, ya cek aja berantemnya cocok apa enggak. Ini usianya lebih senior dari kita loh. Kita kan masih early 30s kan. Dia udah late 30s atau early 40s gitu. Dan ibarat kata janda gitu kan. Terus mau menikah dengan duda. Terus dia bilang, berantem cocok ya? Kayak gimana tuh? Terus I was like, bukannya lo lebih senior dari gue ya secara umur ya. I was like wondering, ya make sense sih. Kita gak pernah ada sekolah tentang parenting. Kita gak pernah ada sekolah tentang berantem. Kita gak pernah ada sekolah tentang emotions. And it really gatel sih gitu loh buat kayak aduh gimana gitu ya aja kok gak paham padahal kalian lebih senior gue gitu ya. Kayak no wonder gue generasi gue juga gak ngerti gitu kan gitu. Tapi ya it enlightens juga sih dari obrolan ini kayak ternyata PR-nya masih banyak sih gitu untuk membuat orang tuh bisa akhirnya having in a relationship yang secara sehat ya gitu. Dan gimana mau bisa berantemnya cocok kalau masing-masing nggak tahu juga gitu kayak gue pengen diapain, gue butuh 20 minutes atau gue butuhnya jalan gitu kan, artinya kita harus tahu dulu. Betul. Kan and believe it or not 60% of fights atau konflik itu nggak ada solusinya. And it makes no wonder pacar di Indonesia tingkatnya tinggi guys gitu. Jadi ketika kita tahu not all fights itu ada solusinya, kita bisa jadi kayak oke, yang waras ngalah, ternyata kita so you're fighting about kayak value apa mau coba merubah seseorang, you go crazy gitu. Nah, only 40% fights itu sebenarnya ada solusi yang oke, yang memang actionnya. Next stepnya gimana nih? Tapi betul. Ada juga yang cuman sekedar kayak ngeregulasi. Ibumu nih kayak gini, ibumu. Ya ibumu gimana aku ngerubah ibumu? Aku aja nggak bisa ngerubah, gimana kamu gitu kan? Nah, ketika kita paham itu, ya memang dia orangnya kayak gitu ya. I validate you, cuman there's nothing I can do to change her. Nah, itu adalah berantem cocok yang 60% of the issue gue gak bisa ngerubah gitu, there's no solution gitu. Apa yang bisa kita rubah, looking at something yang gak bisa dirubah gitu. Nah, perihal family constellation ini kan kalau bisa aku simplify adalah sebuah metode untuk breaking the cycle lah. Betul. Gitu kan, breaking the cycle. Tapi ada tips praktikal gak? Misalnya gini, tips praktikal buat ini ada pasangan terus nonton ini terus kayak gimana ya bisa ngelakuin ini sehari-hari di rumah kita latihan bareng gitu. Mungkin willingness-nya, desire-nya udah ada tapi mungkin masih blank and gelap tuh. Oke. Ada. Oke. Jadi salah satu di family constellation itu kan ada 5 prinsip ya. Prinsip untuk berpasangan yang sehat itu adalah have to have equal give and take. Jadi harus memberi dan menerima secara equal. Make gitu sense. Ya kan. Nah, dan satu lagi urutan cinta di prinsip kelima itu, urutan cinta tuh berubah-ubah tergantung transisi hidup kita. Jadi ketika kita sebelum menikah itu yang harus didahulukan orang tua. Maksudnya bukan didahulukan dengan arti sebelum orang tua jadi orang tua, mereka harus menjadi pasangan yang saling memprioritaskan each other. Dan ketika anak melihat itu mencontohkan, this is what healthy relationship look like. Okay, I will not accept less than what I see at home. Gitu. So you set the standard, ngajarin anak dengan percontohan gimana sih dinamika berpasangan di rumah gitu. Jadi makanya banyak pasien yang ke aku juga, saya nggak ngerti dulu dari kecil. Memang saya lihat ya ketika ada kejadian kekerasan di rumah atau verbal abuse, ya that's what I associate my brain. Cinta tuh adalah yang verbal abuse. Jadi ketika dia besar, dia mengulangi pola itu bahwa menarik bahwa I know it's di otak tahu bahwa itu tuh yang kayak toxic. But what is learned as a habit every day ya kan, you tend to repeat what is familiar. Belum tentu yang sehat gitu. Jadi dia menarik seseorang yang verbal abuse lagi atau dia yang nge-verbal abuse pasangannya
gitu. And he's not wrong because memang pengajaran di rumah lihat Emang orang tua. Dia taunya begitu. Taunya begitu betul. Jadi makanya orang tua ini sebelum menjadi orang tua harus benar-benar kompak satu suara and saling lihat gimana each other prioritize one another. Nah, tapi ketika si anak itu udah menikah, yang si anak ini dahuluin harus pasangannya dulu. Oke. Terus kemudian anaknya dia. Baru kemudian ketika ada leftover waktu, time and energy, masing-masing anak itu merawat orang tuanya masing-masing. Nah, good luck telling this. Lagi mikir, nih orang tua gimana ya perasaannya pas dengerin ini ya? Gue sih fine aja. Ya itu pasti banyak Asian resistensi family itu. ya bakal maybe block this podcast atau kayak wah ini anak durhaka apa maksudnya. Orang tua kan yang selalu terpenting dalam hidup anak, ya nggak bisa gitu juga. Jadi family constellation terapi itu ngajarin masing-masing anggota tahu pada tempatnya. Ya share gitu. Jadi itu menarik banget karena tadi kamu bilang kenapa aku iniin family constellation ya. Ternyata aku punya kakek, dia tuh dulu juga mengutamakan keluarga intinya dulu sebelum ibunya sampai diusir dari rumah. Itu yang aku bilang gila, aku belum belajar family constellation, kamu sudah menjalani tahu tempatnya bahwa yang harus diprioritaskan tuh kayak istri dan anak-anaknya dulu, baru kayak ibunya dan bapaknya. Karena waktu itu kalau nggak salah nenek buyut aku tuh baru kehilangan anak, jadi kayak saudara ya, that figures why my family sekarang very kayak hati-hati ya, tidak aman gitu. Karena ternyata saya tuh pernah kehilangan, jadi apa tuh, adiknya kakek dulu pernah tenggelam, umur 17 tahun meninggal gitu. Dan sebagai seorang ibu pasti itu kan terpukul banget ya tentang masalah itu. Jadi dia mencari kayak suatu something to blame untuk melampiaskan perasaan dukanya dia. Waktu itu kebetulan kalau nggak salah tante saya baru lahir. Jadi anaknya kakek saya itu baru lahir. Nah terus dibilang ini anak perempuan bawa sial ya, gara-gara dia lahir saya kehilangan anak laki-laki itu tenggelam gitu. Udah ini kamu kasihin titipin adopsi aja keluar nih anak buang gitu. Nah kakek saya bilang ini anak saya bukan main buang terus kayak anjing atau kucing yang ya udah deh seperti itu ya. Terus abis itu dikasih ultimatum sama ibunya, kalau kamu nggak titipin anak ini di adopsi lain, kamu keluar tuh, kamu jangan tinggal di rumah ini. Nah jadi waktu itu aku inget kakekku tuh punya udah anak 3 atau 4 ya, terus sama istrinya gitu. Jadi ya udah dibilang, oh ya udah saya keluar aja, saya memilih keluarga kecil aku. Dan akhirnya tuh kayak berapa tahun gitu kayak tenda tenda terpal gitu di jalan-jalanan gitu, sampai kayak ngemis beras sama kayak tetangga, tolong dong anakku mau makan seperti itu. Jadi di situ aku kayak wow, aku tuh kayak ternyata dia sudah, kakekku tuh udah so beyond his year dan menjalankan apa yang aku belajarkan sekarang. Oh kamu harus mendahulukan keluarga barumu dulu baru orang tuamu, karena nggak dikit loh pasien aku yang datang yang terapi tuh kayak oh saya tuh trauma karena waktu dulu papa saya tuh dengan gampangnya nitipin saya ke orang tuanya just because orang tuanya bilang oh kita kesepian nih, boleh nggak anak kamu kayak titipin biar kita aja yang gedein gitu, kamu kasihin. Terus si orang tuanya dengan karena mau berbakti itu, nih anak aku kamu diadopsi sama kayak kakek neneknya deh, nih aku kasih nih anaknya dititipin ke pamannya karena pamannya nggak punya anak, ya udah nih aku punya anak 4 aku kasih 1 dengan mudahnya seperti itu. Jadi aku kayak wah aku respect banget ya kakekku dengan begitunya bisa sampai terpal berapa tahun gara-gara fight buat keluarga intinya. Nggak banyak apalagi di keluarga Asia tuh yang orang tua tuh segalanya. Jadi orang tua bilang ya udah nih anak kasihin dengan semudahnya gitu. Jadi dia ngajarin aku kayak oh wow, good parenting tuh seperti itu ya. Makanya ke bawahnya tuh yang menjadi anak tuh merasa kayak important dan di fight sama orang tuanya. Ketika si anak itu bisa merasa penting dan diperjuangkan, kedepannya tuh sama pasangannya tuh akan tangkinya cintanya tuh penuh karena dia udah tangkinya penuh dari orang tuanya sendiri. Jadi dia bisa memberikan apa yang diterima gitu. Beda dengan ketika ya mohon maaf kayak misalnya parentingnya kurang bagus sehingga kayak kurang perhatian atau bagaimana, ada trauma luka sendiri seperti itu ya, absent seperti itu. Nggak semuanya, tapi absent father tuh bukan berarti excuse bahwa oh ya kan nggak ada father figure. Ya kan ada, bisa paman, bisa ada kayak kakek, itu kan kayak figur laki-laki yang bisa mengkompensasi kayak aku karakter kartun loh. Oh
Serius? Uncle Iroh Avatar, The Legend of Aang. That's my virtual parent. Virtual father ya. Iya, jadi kayak apa ya? Penting untuk si anak itu tidak memproyeksikan apa yang dia tidak dapatkan kepada pasangannya. Jadi ketika orang itu tangki cintanya nggak penuh atau lebih banyak lagi kosong karena dia suka menjadi juru damai orang tuanya, suka menjadi kayak wasit orang tuanya ketika bertengkar. Nah, ketika dia berpasangan, dia akan menjadi seorang taker karena tangki cintaku kosong nih. Please make me happy. Please, gue mau curcol sama lu ya, tapi I don't have the kapasitas untuk give it back. The equal give and take. It becomes toxic karena pemberian hanya searah. Aku selalu bilang gini sama pasien aku bilang, aduh aku capek ya di rumah tuh kayak jadi juru wasit orang tua, drama di rumah. Udah deh aku mau cari pacar, kawin aja. Aku bilang, I don't think what you need is pasangan tapi lebih sugar daddy sih. Kok bisa sih, kenapa? Ya kamu cari pemberian searah, kamu udah capek di rumah, you have nothing to give to the other person and it's not going to be healthy. Aku bilang bukannya aku ngejudge, tapi ketika apa yang kamu mau sama apa yang you think you want itu nggak matching, kamu frustasi sendiri loh gitu. Do you want really a partner or sugar daddy gitu. Jadi ketika kita bisa jujur sama apa yang kita mau, then we are at peace with our choice gitu. Kita bisa at peace untuk memilih sugar daddy. Nah, apa sebuah resolusi yang besar di dalam keluarganya Mbak Melinda kan sebenarnya berasal dari satu kata, saying no. Ya. Yes. Iya kan? Yeah. Kalau to your mother. Iya, saying itu kayak no itu anak sulit durhaka sekali. gitu. Betul. Kan yang kayak oh my god. Nah, gimana tuh? Ada tips sendiri gak buat orang-orang yang maksudnya karena itu efeknya besar sekali saying no itu gitu kan. Ada momen-momen kritikal yang memang harus dikatakan seperti itu walaupun berat, walaupun pahit gitu kan, walaupun nanti efek panjangnya kayak gimana gitu. Gimana untuk say no? Oke, jadi aku lucu sih. Ada dua tipe pasien. Ada pasien juga dari luar juga ada, yang bukan orang Asia. Pasien Asia juga ada. Ini lucu nih, orang Asia aku ngajarinya. Jadi solusinya apa Mbak? NO, no. Gitu. Pasien yang dari luar, jadi solusinya apa? YES. Yes. Jadi lucu, dinamika orang Asia kan kolektif banget ya. Jadi itu kayak sungkan lah, nolak lah. Jadi kayak nggak biasa ngomong no. Padahal what they need is a healthy distance gitu for them gitu ya. Because distance itu orang bilang, kalau orang Asia lihat kamu egois, kok kamu kayak mau apa-apa sendiri. No, because healthy distance, healthy boundary itu adalah di mana I can love you and love myself at the same time. Gitu. Kalau disinya kedekatan dan orang itu kayak overwhelming, yes I can love you but I cannot love me. Dan itu nggak sehat siklusnya gitu. Nah, beda dengan kayak pasien aku yang kayak orang luar gitu. They're all about boundary, udah very individualis gitu. Ya, banyak sekali yang kayak estranged, udah nggak ngomong sama orang tuanya 7 tahun, 10 tahun. So what they need is not to say no again, actually try to go closer dan ya bisa gak lu pahamin orang tua lu tuh cuma bisa segini gitu. And to demand more is actually you're asking them to be a different parent. And for them to be a different parent, they will not have you, they will have a different child gitu. Jadi tugas mereka kayak bisa gak lu deketin orang tua lu lagi lebih deket, jangan jauh-jauh gitu. Nah tapi buat pasien aku yang Asia adalah bisa gak kamu bilang no? Karena kamu perlu distance agak lebih jauh gini supaya kamu bisa melihat ketika kamu sehat, kamu bisa mencintai orang tua kamu dengan lebih sehat dan lebih utuh dan ikhlas. Gitu. I felt that. Iya. Oke. Nah, kita kan punya tagline Find Your Soul, Found Your Mate. Nah, kita penasaran nih mau denger kalau dari perspektifnya Mbak Melinda itu Find Your Soul, Found Your Mate itu apa sih? Oke, perspektif aku ya Find Your Soul, Find Your Mate. Orang pikir ya, aduh soulmate itu enak loh, terima jadi, udah wah nggak usah pokoknya nggak usah berantem, nggak usah pokoknya every day is ya kayak di drakor gitulah, kayak everything is peaceful, everything is easy, but no, soulmate actually justru yang nangis-nangis bareng, marah-marah bareng, bisa nggak setelah itu dites resiliensinya tuh masih setelah berantem itu soulmate atau udah cari aja soulmate yang lain, soulmate pasti banyak seperti itu. Jadi istilah soulmate itu gimana ya? We want a relationship, tapi kita terlalu terpaku sama yang baik-baik dan yang positif ideal gitu. Dan we overlook bahwa soulmate help you grow.
a soulmate help each other grow. What makes us grow? What makes you grow? Challenge, conflict, Yeah. Unhealed trauma yang titipan dari warisan atas kanan kiri, dari leluhur. That helps you grow gitu. That requires maturity, kedewasaan, bisa duduk dengan perasaan tidak nyaman yang dicabik-cabik, yang lihat dong luka lu dulu gimana sih, ayo kita healing bareng. That's not fun, ya kan? Like when you said healing kayak ke Bali, no, that's like nangis darah-darah kayak kok gue gini rasanya gitu. Dan kerentanan bahwa that's go beyond kayak he see you really naked to the soul. Ya, kadang-kadang telanjang rasa, ya kan? Jadi kayak some people actually kayak in a relationship hanya mau kayak lihat sisi baiknya aja, sisi buruknya tuh kayak belum ready untuk, dan kalau bisa diumpetin karena dia merasa ada ketakutan, oh my god, if my partner know kayak nih gue sebusuk ini bakal ditinggalin. Nah, that's not good because over time itu yang bikin kamu renggang sama pasangan, karena intimacy itu nggak cuma having sex. Yes. Intimacy itu goes beyond ngenelanjangi rasa ya. Yeah. That actually build that intimacy that ya sorry to say ya, kalau misalnya mau berpasangan seumur hidup, that's a long time. You need a lot of fire and consistency untuk consistently choose each other every day. Dan you're in trouble ketika aku bilang pasangan ya, you're in trouble, your marriage is in trouble if these two things. Satu, you come here, aku udah bete sama pasangan aku. Oh mbak gak marah? Udah kayak pasrah. Dan enam ya. Kalau misalnya ada pasangan marah-marah, dia tuh ya begini. Oh congratulations, the fire is still there. Karena kamu masih ada energi untuk marah-marah. Ketika dia udah kayak terserah deh mau gimana, mati rasa. Oh, your marriage is in trouble. Second, your marriage is in trouble ketika why are you in this marriage? Because of our kids. That's in trouble. Because it shouldn't be in a marriage gara-gara anaknya. Ketika anak itu is being taken out, would you still stay together? That's the right question to ask. If your answer is like enggak sih gue bakal cabut, then you need to do something. Mau udahan atau melanjutin tapi beberes sendiri kayak gitu. Kira-kira. Wow. Gue tadi tuh mau bilang apa sampai lupa gara-gara lagi. Banyak dari tadi juga di otak gue tang tuh. Tahan Ser, tahan. Jangan dipotong, ini udah lagi bagus infonya gitu. Iya. Oke, noted. Sumpah lupa banget. Tadi tuh gue kepikiran kayak apa gitu. Gak apa-apa, lanjut dulu aja. Gue juga lupa, emang kalau doang. Next question. Habis questionnya. Ada lesson lagi. Soulmate atau cellmate? Oh iya. Ya, jadi kadang orang tuh berpikiran, ada pasien tuh aku nggak mau nikah karena aku mau bebas gitu ya. Oh ini mitos banget gitu. You pikir kayak the only way untuk bebas itu is by being single. No, that means your template kamu salah gitu. Kamu melihat bahwa menikah itu nggak bebas gitu. With the right partner, it feels lebih bebas karena wow, you actually have a partner yang support each other. Mau bebas, you need me time. Bebasnya safe gitu. Bebasnya safe dan bebasnya tidak termanipulasi. Nanti di belakang sama cewek siapa ya, sama siapa. Jadi kita ada maturity bahwa kayak kita bisa bebas barengan yuk. Itu lebih fun loh daripada bebas sendirian. Personally speaking gitu ya. Nah, jadi ketika kita married dengan bukan partner yang masih belum dewasa, itu menjadi mengekang. Dan kok kamu pergi terus sama teman aku, nggak perhatian sama keluarga kita, kok kamu begini, kamu nggak boleh gini ya. Terus ya udah, karena sayang istri nurutin istri. Nah lain kali kalau istri mau girls night out jadi ngelarang, loh aku kan udah nurutin kamu kemarin langsung pulang, kamu jangan pergi sama teman-teman kamu terus yang girls night. Jadi lomba larang-larangan, yang tadinya teman hidup jadi teman sepenjara, gitu kan? Jadi from soulmate to cellmate gitu. So that's not a marriage at all gitu. Something like that. What I see. Oke, aku ingat. Jadi kayak karena di dunia ini semua serba instan, so much cheap dopamine. Akhirnya banyak orang yang cuma mau hasilnya aja gitu ya. Kayak tadi Mbak Melinda juga sempat mention gitu. Maunya tuh udah dapat pasangan yang udah jadi, yang bisa nurturing gue dan segala macam. But we forget bahwa life is actually not a destination. It's actually like the process. It's the travel gitu kan. Once we enjoy the travel, once we enjoy the process with its struggle gitu. Artinya kita harus willing juga gitu kan, bahwa kayak gue embrace, gue akan ada struggle, gue akan ada berantem, tapi as long as the intention was like, okay, kita mau beresin berantem ini adalah for the sake of our marriage, then we can be a better partner for each other. Akhirnya kan lebih
apa ya, dinamikanya akan lebih menyenangkan gitu. And I remember aku pernah nonton podcastnya Huberman, dia bilang kadang-kadang orang itu tuh berpikir tuh bahwa ketika kita mengejar sesuatu dan dapetin hasilnya itu yang bikin happy. Padahal sebenarnya it's not the end goal, but it's like your effort, the anticipation of getting it gitu, that makes you happy, that triggers, aku lupa apa itu dopamin apa gitu, tapi kayak like the hormones of happiness gitu. Jadi di momen itu tuh aku realize it was never about the thing, about the end result, it's always about the process. And like healing, dealing with trauma, it's not nice, but kalau kita udah go beyond it, it's like worth it gitu. It's like dengerin ini aku jadi remember sih kayak okay, everything was worth it now gitu. Dan melihat perjalanan dari kita mulai healingan tuh mulai healingan. Mungkin 2019 kali ya, udah 5 tahun kali ya. And healing berdua. Oh, okay. I feel like we're on top of our game gitu. Kayak ternyata gue bisa sampai di level ini ya gitu. And I don't think that I can be in this level kalau aku juga nggak ngelaluin proses itu sebelumnya gitu. Jadi kayak I'm very grateful gitu kan dengan podcast ini, kayak menyadarkan dan membantu aku merefleksikan sih kayak actually Nes, lo yang dulu nih 5 tahun lalu dan sebelum-sebelum lagi, you go far now gitu. Dan itu I'm proud of myself, gitu kan, biar kayak loving self gitu. Yang denger ini kayak marriage is scary ya, itu kan banyak tuh. Iya, marriage is scary gitu. Tapi mau siapapun yang lo pilih buat jadi pasangan hidup lo bakal struggle juga. Yeah. I always say gini, choose your struggle. You know, faces changes, lesson stays. Bisa di-steal gak tuh? Bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia? Apa tuh ya bahasa Indonesia gue parah banget. What does that mean? Faces changes, lesson stays. Lu mau ganti cowok, cewek, pasangan 15 kali, if you don't learn the lesson from dari mantan-mantan sebelumnya, still repeating the same shit, different toilet gitu. Iya bener sih. Ya looks bisa berubah, looks bisa pudar gitu, tapi ya pembelajaran yang lo bawa dari relationship itu yang akan bisa terus-terusan dibawa sampai. Wah banyak banget nih, kalau gue jadi netizen sih gue udah semangat banget nih. Ini nih, gue rasa catatannya udah 2 halaman sendiri deh. Oke, last question. Last question nih ngomongin cycle. Aku agak berimprovisasi di pertanyaan ini mungkin karena kita ngomongin cycle breaker segala macam. Let's say dikasih tahu nih, ntar lu reinkarnasi ya gitu. Tapi lu bisa bawa satu quality yang lo punya sampai saat ini, apa yang mau Mbak bawa? Aduh, apa ya? I guess determination, resilient gitu ya. Tapi orang yang kenal gue kayak lu tuh keras kepala, stubborn banget. Enggak, aku resilient. Jadi kayak ya udah kayak I guess resilient kali ya. Karena kayak resilient tuh kayak membuktikan ada hope ya bahwa bisa berubah gitu. Kalau misalnya you truly can fail ketika you don't try again. Kalau misalnya kita coba lagi ya biarpun gagal, like I said, emotional intelligence ya. I think more teachers in school should be teaching children how to fail daripada how to succeed. Kebalik. Karena sekarang orang tua tuh sangat takut anaknya gagal, sampai tuh jadi a lot of anxiety, a lot of gue nggak boleh gagal, gue nggak boleh. Namanya hidup nggak ada sih yang kayak nggak bisa gagal. Justru I feel ya, kalau gue ada sekolah if I have a school one day, I will teach gimana caranya gagal dan bangkit dari kegagalan. Nggak takut. Jadi kayak shorten the gap dari kayak udah lu jangan kayak oke nangis ya sehari, udah besok terus mau diapain gitu. Jadi jangan how to bangkit dari kegagalan tuh lebih resilient ya gitu. Lebih valuable daripada nih gue sukses succeed in my first try. Terus kalau misalnya nanti abis itu gagal wah itu banyak banget yang dimana laki-laki ya, my patient, mereka identifikasi mereka tuh their identity tuh di sangat banget pekat sama pekerjaan dan sukses. Ketika mereka jatuh, wah itu terpuruk-puruk banget. Jadi udah deh gue give up. Nah terus istrinya kerja, mereka jadi breadwinner atau mereka menjadi kayak tulang punggung. Karena I cannot do it. Aku nih nggak becus, aku nggak apa, kayak jadi pity party gitu. Jadi kayak come on, like try again. Lu jualan bakso kayak nasi uduk kayak gerobak kayak itu kan something trying ya. Itu aku nggak terbiasa gagal. Iya, nggak apa itu gagal. Ya tapi kan job market is tough, kayak
udahlah emang tukang bakso tuh yang abang-abang perlu job market apa, udah kayak geledek jualan, that's resilient gitu. So I really feel kayak if you know resilient, jatuh bangun lagi. Makin cinta gak lo sama gue? Makin cinta gak lo? Emang gue udah cinta, emang gue udah cinta. Gimana mau dimakinin lagi? Jadi tuh resilient itu yang menurut aku kayak wow, like you right, resilient in pursuing her look. Kayak success is almost always guaranteed. Menurut aku ya, ketika you have that resilient, anything mau dulu zaman pacaran karena dia terbiasa dengan, dia sangat bangga dengan achievementnya. Keyword yang paling sering disebutin sama dia tuh proud, karena polisi kan proud gitu. Berarti kan achievement, ya kan sukses gitu kan. Aku ajarin cara gagal, kayak ayo kita nyari gagal. Gitu. Makanya gue nangis Gitu. Kenapa nangis? Gagal. Bagus. Bagus, harus sering-sering gagal. Really safe space. Being vulnerable banget ini. Wow. Kita nyari gagal malah. Iya, gitu. itu yang harus diajarin lebih banyak orang, lebih banyak couple. It's okay gagal. Maksudnya kayak aduh aku malu ini udah pernikahan ketiga. Ya nggak apa-apa. Make sure lebih baik nggak dari sebelumnya. Kalau lebih toksik aja ya goblok ya lu gitu ya. Mau ketiga mau kelima kayak ya malu sih tuh gitu ya kan. Maksudnya belajar dong gitu. It's nothing wrong with like a failed marriage, a failed work, a failed anything gitu. But what do you learn from it? Itu mahal, pelajaran yang mahal itu gitu. Something like that. Resilient. Ya. Dua tamu terakhir tuh resilience juga loh, yang mau dibawa quality-nya. Iya benar Iya sih, kan? benar sih. Ternyata itu penting guys yang Iya, kita belum punya. resilience. Anyway, Mbak Melinda, thank you so much for Thank you so sharing. Gila, much. palaku tuh kayak dopamin banget, kayak wanjir seru banget gitu ya. I hope everyone yang Itu namanya mind blowing. Mind blowing. Makanya sampai lupa gitu kan gue mau ngomong apa. Oke. So teman-teman yang udah nonton ini kindly reminder aja bahwa Mbak Melinda dengan senang hati mau membagikan 2 bukunya. Yang pertama adalah Family Constellation dan yang kedua adalah I Do. So please tulis di kolom komentar gitu ya apa yang kamu pelajarin dari sini, insight-insight yang menarik buat kamu ataupun bahkan mungkin apa yang relate kamu dan dengan kamu dan bisa kamu lakuin gitu ya. Nantinya Mbak Melinda akan pilih 1 dan kita juga akan pilih 1 untuk kita bagikan 2 buku itu tadi. So I think that's from us. Mungkin kalau Mbak Melinda punya campaign or apapun message yang atau how to reach you, mau family terapi denganmu gimana? You can reach me, bisa kalau ada yang pertanyaan gitu bisa DM aku di IG @msutanto_ _msutanto atau di Family Constellation Lab. Ya. Ada labnya loh. Lab. Serius banget nih. Aku curious, orangnya penasaran, jadi kayak lihat sesuatu tuh jadi always learning ya. Jadi kalau nggak curious kita nggak akan, nggak bisa, kita kan Asia harus begini, kayak bentar dulu ini who's talking which generation. Jadi aku selalu kayak it's important in life to always stay curious gitu, supaya because life is always changing, generation is always changing. Jadi ya itu kalau mau sukses always stay open, stay curious gitu. Ditunggu labnya Mbak Melinda di Bali guys. Amin. Manifestasi bareng ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Terima kasih semuanya. Dadah. See you in next episode.